Salam jumpa di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Sahabat pembelajar, kali ini kita akan diskusi mengenai topik yang sebenarnya kita akan mengalami semuanya, atau mungkin kita sedang mengalami, yaitu tentang stres. Dan kali ini kita sudah kehadiran seorang Widya Iswara Madya. Sebentar lagi mau jadi Widya Iswara Utama ya. Beliau adalah Dr. Muhammad Khairil Anwar. Kita sapa kepada beliau. Selamat datang Pak Khairil. Terima kasih Pak Pulung. Dokter bukan dokter Pak ya? Dokter. Oh dokter ya. Kalau dokter kan manggilnya dok, gak enak juga. Iya. Oke. Baik Pak, sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat. Khairil. Ya, saya manggilnya Pak Khairil aja ya. Boleh. Nanti kalau sudah jadi profesornya manggil Prof gitu ya. Pak Khairil, kita ngobrol-ngobrol mengenai diskusi mengenai stres. Kebetulan Pak Khairil ini juga seorang pengampu yang banyak berkecimpung di bidang soft skill, dan beliau juga salah satu pengajar manajemen stres ya, materinya manajemen stres. Dan ini termasuk diklat kalau di BPK itu yang cukup laris. Ya mungkin karena kita tidak bisa pungkiri bahwa orang stres itu kan, namanya stres itu tidak bisa dilepaskan dari manusia. Yang konon katanya kalau orang nggak stres itu malah justru mati ya mungkin. Nggak ada esensi kemanusiaannya. Nggak ada esensi kemanusiaannya. Nah, kita akan ngobrol banyak tentang stres. Nah, ngomong-ngomong sekarang sedang stres nggak ya Pak? Sekarang tidak sedang stres. Tidak sedang stres. Iya. Tapi kalau orang bilang itu katanya stres itu jelek Pak. Karena kamu stres itu. Apakah stres itu seperti itu? Stres itu secara harfiah, secara kata-kata ya, bisa dimaknai sebagai tekanan. Tekanan. Nah, tekanan ini apakah positif atau negatif tergantung siapa yang tertekan. Jadi ada tekanan yang positif juga? Ada. Apa aja itu Pak? Kalau dalam konteks stres, tekanan positif itu biasanya disebut sebagai eustress. Eustress. Jadi dia yang bersangkutan memandang stres tadi sebagai tantangan yang harus dia capai ya. Sehingga yang muncul di situ adalah semangat untuk melakukan sesuatu yang melebihi dari standar yang dia biasa dia lakukan ya. Itu eustress. Kemudian untuk stres yang negatif ya tadi? Distress. Nah ini semacam perasaan terancam ya, atau tekanan-tekanan yang maknanya negatif pada perspektif orang yang terpapar dengan tekanan tadi, stres tadi. Oke. Nah, setiap orang kan bisa beda-beda. Bagi saya, dimarahin atasan mungkin menjadi tantangan. Bagi teman saya misalnya, itu malah jadi satu hal yang nggak enak. Jadi membuat dia jadi putus asa seperti itu. Nah, ini bisa beda-beda berarti Pak, eustress dan distress nih. Iya. Jadi diantaranya pengalaman masa lalu ya, lingkungan itu memengaruhi orang terhadap respon stres, termasuk genetik. Jadi pada tubuh kita ketika menghadapi tekanan tadi, dia mengeluarkan hormon yang disebut dengan kortisol. Ada orang-orang tertentu yang banyak dan sering keluarnya, orang-orang tertentu yang lain nggak terlalu ya. Nah, semakin banyak hormon stres ini keluar, maka dia memengaruhi bagian atau area di otak kita yang disebut dengan hipokampus itu, mengecil dia, sehingga fungsi dia mengelola informasi, menyimpan dan mengelolanya itu berupa memori dan seterusnya itu menjadi berkurang, sehingga akan memengaruhi kualitas pengambilan keputusan, termasuk merespon tekanan tadi. Jadi beda itu dari sisi bawaan lahir, kata anak sekarang ada bawaan lahir, ada rupanya, dan juga pengalaman masa lalu, mungkin aspek traumatis. Kalau dimarahin atasan yang happy, barangkali dia punya pengalaman ketika atasannya tanda kutip memarahi misalnya, atau ini dia pandang itu sebagai sebuah tantangan. Dia pandang itu sebagai sebuah upaya pimpinannya, atasannya untuk menjadikan dia versi terbaik yang dia bisa jadi. Mungkin itu cara dia melihat gitu ya. Oke, jadi berarti stres sendiri itu kalau dari penjelasan Pak Khairil itu sendiri ada tekanan intinya ya. Tekanan, tetapi tekanan sendiri ada dua arahnya, bisa positif, bisa negatif. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa hal yang penyebab jadi positif, jadi negatif. Nah, secara umum penyebab stres itu sendiri apa saja, Pak? Jadi secara umum itu ada dua ya, klaster besar. Klaster besarnya. Dari sisi individu maupun dari sisi di luar dirinya. Di individu dan di luar dirinya. Okay. Kalau secara individu, setiap orang namanya hidup kan ada keinginan, ada kebutuhan. Keinginan, kebutuhan. Dan
Suka tidak suka kan namanya hidup, dan kehidupan terpapar dengan dunia luar. Manakala yang dari dirinya tidak sesuai dengan apa yang dia lihat, nah itu bisa menimbulkan stres gitu ya. Mungkin standar-standar dia yang terlalu tinggi, dia perfeksionis. Makanya orang-orang yang standar tinggi, perfeksionis, rentan terhadap stres. Rentan terhadap stres. Nah, rentan. Atau membuat stres orang lain juga bisa, Pak? Bisa. Kalau dia sedang punya kewenangan mungkin ya, dia memaksakan standar dia kepada orang lain, itu bisa menyebabkan orang stres. Tergantung orang itu juga. Kalau dia punya stres resiliensi yang tinggi, berbalik ke dirinya. Jadi cara dia mengelola kan. Stres resiliensi itu maksudnya seperti apa, Pak? Jadi dia punya daya tahan terhadap stres. Daya tahan terhadap stres. Katakanlah dia yang tadi ya. Jadi buat yang di sana stres eksternal ya, pengaruh dari luar, dari lingkungan kerja misalnya. Dengan tekanan-tekanan ini di sana nggak mau ditekan misalnya. Ini balik ke sini bisa jadi tekanan itu. Nah, faktor dari luar, kalau tadi dikatakan ada faktor dari dalam, kemudian faktor dari luar apa saja kira-kira? Faktor dari luar dari ilustrasi tadi ya, berarti dari sisi orang yang ditekan ya. Iya. Berarti dia kan tekanan dari luar, dari tuntutan pekerjaan misalnya. Tuntutan pekerjaan. Tuntutan kehidupan misalnya finansial ya. Kebutuhan finansial ya. Relasi dia dengan orang lain. Hubungan interpersonal itu juga bisa menyebabkan termasuk lingkungan dalam pengertian fisik. Misalnya nih tata letak barang-barang yang tidak rapi, mungkin buat orang tertentu stres. Kebisingan, polusi udara itu stres. Jadi barang berantakan itu bisa jadi stres. Tapi kalau saya barang berantakan nggak bikin stres ya. Kalau dirapikan malah saya stres, nggak ada kerjaan katanya. Iya, gitu. betul. Berarti ini beda-beda tadi ya. Orang-orang yang cenderung kreatif ya, menciptakan sesuatu, merekayasa dalam artian engineering itu pada umumnya, sepanjang yang saya tahu ya, dengan pengalaman saya pribadi juga rekan-rekan waktu kuliah, itu agak berantakan. Tapi dia tahu barang apa di mana. Jadi dalam benaknya ada sistem tata letak barang sendiri gitu. Alur kerja dia sendiri dengan keunikannya gitu. Bagi dia tidak bikin stres, bagi orang lain yang lihat stres ya. Itu sama kayak gini nih, yang lagi tren sekarang, knalpot brong. Iya. Bagi penyuka knalpot brong nggak stres, bagi saya stres. Dengernya polusi itu. Polusi buat saya, dan saya ikutin. Iya. Saya mempraktekkan assertive communications. Iya. Daripada saya stres, saya kelola stres saya dengan cara buat dia stres. Nah, kalau nggak bisa ya saya maafkan. Nah, kalau kita terbawa nanti kita yang jadi stres, yang dalam artian negatif tadi kan. Nah, tadi Pak Hairil sempat menyampaikan kan dua inti penyebab stres, yang dari dalam dan dari luar. Kalau kita perhatikan Pak Hairil, dari dalam ini kan berarti tadi Pak Hairil sampaikan ada pengalaman hidup orang juga kan? Pengalaman hidup mana yang membuat orang ini jadi cenderung lebih toleransi stresnya tinggi, mana yang cenderung toleransi stresnya rendah? Pengalaman, kalau bahasa gaulnya pengalaman pahit ya. Pengalaman pahit. Kalau orang sering terpapar dengan hal-hal yang pengalaman kecut nggak termasuk ya? Pengalaman kecut ya, kecut pahit gitu ya. Itu dia lebih punya stres toleransi yang lebar. Lebih punya stres toleransi lebar ya. Misalnya sering gagal. Terus gagal coba lagi. Begitu tidak bikin putus asa malahan ya. Nggak putus asa. Terus ada tantangan, ini saya bisa. Dulu saya pernah bisa gitu. Jadi dia mensikapinya tekanan itu secara positif. Dia melihat itu sebuah tantangan gitu. Pak Hairil pernah ngalami situasi seperti itu, Pak? Sering. Karena saya sekolah sampai S3 ya. Oh iya, ini sekolah saya S3 dan susah lagi ya. Iya, jadi intinya yang dibentuk sampai S3 itu tadi daya juang ya. Daya bangkit lah ya. Daya bangkit. Kalau di proposal aja sudah nyerah, ya sudah nggak lanjut. Sama kayak saya mau ke utama yang tadi diceritakan di awal. Itu juga melatih stress tolerance, daya bangkit juga, mekanisme, prosedur yang substansial yang harus dilalui begitu banyak gitu ya, dan setiap tahapan itu harus ada hasil ya, dan itu diujikan, itu juga menempa menurut saya. Jadi pengalaman dia yang dia dapat itu menempa dia. Nah, kalau orang yang tidak pernah ditempa, dia gampang limbung ya, gampang goyang ketika terpapar pada tekanan. Nah ini Pak Hairil, ada satu hal yang ini mungkin agak lebih berkembang sekali. Pertanyaannya adalah, ada banyak sekali yang mengatakan bahwa generasi muda, generasi yang kekini, mungkin generasi bukan milenial lagi, ke bawah lagi, itu
katanya, saya sendiri nggak tahu benar nggak karena nggak pernah menguji, itu resistensi terhadap stresnya cenderung, toleransinya cenderung rendah. Kira-kira seperti apa? Benar nggak itu sebenarnya? Saya tidak bisa pukul rata ya. Iya. Ada yang bilang begitu, tapi saya sendiri tidak melihat begitu. Pada anak saya, Iya. dia Ini karena Pak Hairil yang memberikan pressure kali ya? Bukan ya? Iya, saya natural saja, natural, organik okay. kalau bahasa sekarang lagi Organik. ada istilah organik gitu ya. Jadi dibiarkan berproses dan kita tinggal memberikan arah-arahan, pagar-pagar, ini boleh, ini tidak boleh, tentang ininya begini dan begitu dan seterusnya. Peristiwa yang menafikan ya, yang membuat mengantistesis dari pernyataan tadi adalah anak saya berkali-kali gagal meroleh beasiswa dan pada akhirnya berhasil. Ya, dia berkali-kali juga gagal masuk sekolah atau ikut lomba, tapi pada akhirnya berhasil. Jadi tidak juga seperti yang orang-orang pada umumnya bilang bahwa anak sekarang gampang stres, juga itu ya. Berarti kesimpulan itu masih sifatnya umum dan belum teruji ya, karena ada juga orang-orang dari generasi yang lebih muda itu tuh juga cukup kuat ya, artinya toleransi stresnya juga cukup lebar dan mereka cukup sanggup untuk menghadapi tekanan-tekanan. Iya. Meskipun secara umum ya. Dengan berjalannya waktu tentu toleransi itu akan semakin melebar. Oke. Nah, jadi kedewasaan itu butuh waktu. Mungkin dalam konteks tadi yang saya ceritakan, mencari beasiswa, ikut lomba, berkali-kali dia gagal dan bangkit, dia toleransi stres dalam area itu dapat. Tapi dalam area kehidupan yang lain belum tentu karena belum diuji. Jadi kematangan itu dengan berjalan waktu. Yang dari dalam, dari luar Pak Hairil, terkait dengan tadi ada pekerjaan, ada juga finansial dan sebagainya. Mana yang paling perlu diwaspadai, apalagi kita yang bekerja di kantoran nih Pak? Ini pendapat pribadi ya. Finansial menurut saya. Finansial. Finansial. Karena kalau ketika orang tertekan secara finansial, nanti dia bisa berkinerja buruk. Bisa. Hubungan dengan teman. Oh, ini berarti saling mempengaruhi ya? Saling mempengaruhi. Sosial, pekerjaan, dan finansial. Finansialnya jelek, dia gampang tersinggung, memicu stres yang lain ya kan. Nah, makanya sebenarnya ini pintu masuk ya, finansial ini antara dirinya dengan lingkungan tadi di luar. Jadi dia tidak berdiri sendiri finansialnya. Iya. Kenapa? Gaya hidup dialah yang mungkin bisa menyebabkan persoalan finansial. Nah, ini ada gaya hidup lagi nih, ya kan? Irisan. Iya. Kalau murni faktor eksternal kan pekerjaan. Iya. Misalnya dari sistem kerja, dari atasan kan di luar kendali dia. Atau tadi sikap perilaku mitra kerjanya gitu ya, itu nggak bisa. Tapi kalau finansial ini, karena dia beririsan, maka menurut pendapat pribadi saya dia bisa mempengaruhi yang lain. Maka hati-hatilah mengelola, bijaklah mengelola keuangan. Ya itu ada hubungan stres tadi ya. Katanya kan makin tinggi gaya dalam fisika kan, makin besar gaya makin besar tekanan. Nah, jadi gaya hidup yang tinggi itu apa ya? Tekanan itu, jadi stres sendiri nanti. Gitu. Itu Pak Pulu. Terima kasih Pak. Nah, kalau tadi dikatakan Pak Hairil bahwa ketika orang mengalami stres, dia memunculkan bermacam-macam hal. Nah, respon yang muncul dari seseorang ketika mengalami tekanan atau stres itu apa saja sih Pak? Respon ya, stimulusnya ada tekanan. Ya. Respon-respon ini berkaitan dengan tubuh, emosi, tindakan-tindakan dan pemikiran. Tindakan-tindakan dan pemikiran. Jadi ada 4 ya kurang lebihnya. Ya. Ini yang akan merespon. Ya. Nah, apa respon yang mungkin muncul tergantung pada persepsi dia terhadap stres tadi. Apakah positif atau negatif? Jadi bisa positif, bisa negatif. Jadi negatif. 4 itu tadi ya. 4 tadi bisa positif, bisa negatif. Misal, kalau stres itu berupa tantangan ya, maka yang muncul dari tubuhnya ya, di bagian dalam tubuhnya itu adalah hormon adrenalin. Ini menantang dan seterusnya, sehingga badannya, tubuhnya itu ada gerakan yang lebih cepat, cenderung semangat ya,
Berarti alat inderanya emosinya cenderung lebih waspada, peka ya. iya. Oke. Alat inderanya begitu. Terus emosinya ada muncul emosi semangat ya, emosi ingin menaklukkan sesuatu, mencapai sesuatu. Terus tindakannya akan mengarahkan ke situ dan pemikirannya akan lebih cepat. Misalnya contoh nih, waktu kita mendekati deadline pekerjaan dan pekerjaan itu kita sukai misalnya ya, atau ke arah sana, kita kan akan lebih cepat, berpikir lebih lancar dan seterusnya. Ada istilah the power of kepepet gitu ya. Itu dia respon stres sebenarnya yang positif. Nah, ini juga ada respon yang serupa 4 elemen tadi terhadap yang negatif atau eustress. Seperti yang tadi di awal sempat saya singgung tentang genetik ya, rating atau kemudahan atau seberapa banyak orang itu mengeluarkan hormon kortisol yang merusak ya terhadap tubuh dan seterusnya, nanti berpengaruh pada penyakit pada akhirnya. Itu juga muncul ketika merespon tekanan yang negatif tadi. Bentuk negatifnya ya, badinya itu ya mungkin kita bisa rasa beberapa diri sendiri, misalnya berkeringat dan lain-lain ya di bagian luar ya, respon gugup, termasuk kecapean gitu. Nah seperti itu di dalam tubuh kita itu ada namanya hormon kortisol tadi ya, yang ini juga mempengaruhi tentunya yang paling dominan tadi seperti dikatakan ke area otak yang menyimpan memori, sehingga bekerjanya lebih berkurang ya, semakin berkurang kemampuan dia menyimpan memori dan mengelola data dan seterusnya. Dari sisi pemikiran mungkin jadi lupa dan seperti itu. Jadi dia memblok kenangan, bisa memblok pada tahap panjang ya, memblok kenangan-kenangan. Kalau dari sisi perilaku dan emosi apa, Pak? Nah, emosi yang muncul kecemasan, ketakutan ya, atau bisa saja emosi ingin merusak ya, marah dan seterusnya. Dan ini menimbulkan perilaku yang mengekspresikan kemarahan tadi, apakah membentak, merendahkan dan seterusnya ya, tindakan-tindakan yang merusak dirinya atau merusak orang lain, atau membuat citranya negatif dan seterusnya. Update status yang sarkasme misalnya kalau dalam era kekinian ya, dasar bodit gitu ya. Bos nggak bener gitu. Nah seperti itu. Kira-kira setiap orang mengalami tekanan itu apakah empat-empatnya muncul, Pak? Atau tidak semuanya muncul dari respon stresnya tadi? Pada akhirnya empat-empatnya, pada akhirnya. Cuma mana duluan? Ini yang berbeda. Jadi belum tentu dari tubuh dulu ya? Bisa saja orang dari emosinya dulu. Dari emosinya dulu. Nah, kalau orang bisa Indonesia jadi seperti kan, itu. Orang Indonesia tuh lebih perasa ya. Bisa saja dia menghadapi tekanan sesaat, yang itu sepersekian masa itu muncul perasaan dia dulu, baru ke emosinya. Nah, jadi tiap orang bisa beda-beda ya, mulainya dari mana? Memang yang paling umum sih mulai dari body ya. Karena itu yang paling nampak. Gue lagi stres nih, tangan keringetan, kok perasaan nggak enak atau apa ya. Terus berpikirnya ngelantur dan seterusnya. Perilakunya bisa saja makan terlalu sering, itu juga bentuk perilaku ya, berupa perilaku ya, ngemil terus ya. Berupa respon terhadap stres tadi ya. Kalau ngemil terus, kalau ngemol terus termasuk juga ya. Iya. Ngemol terus belanjanya yang nggak perlu dibelanjain gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau boleh digambarkan respon-respon tadi ya, respon ada 4 tadi, ada fisik, kemudian tubuh, kemudian ada emosi, perilaku dan pemikiran tadi itu akan muncul, tapi dimulai dari sisi yang positif dulu ya. Seperti daya tangkapnya jadi lebih kuat, kemudian alat inderanya jadi lebih bagus, bagi peka. Tapi ketika dia semakin tinggi tingkat stresnya sampai batas tertentu, di setiap orang beda-beda, kemudian bisa jadi turun menjadi respon yang negatif. Jadi stresnya ini kalau terus tekanannya terus depresi. Ya, bisa kecemasan dan depresi. Dan bahkan bisa ke penyakit-penyakit ya. Iya. Penyakit. Gangguannya kalau tubuhnya di penyakit, kalau emosinya nanti bisa sampai depresi gitu. Ya. Kalau perilaku bisa sampai perilaku yang merusak. Bunuh diri termasuk ya. Bisa pada tingkatan yang ini ya, yang ekstrim ya. Jadi ekstrim. Ya, dia bisa menyakiti dirinya, bahkan mematikan dirinya. Bisa juga dia mematikan orang lain.
Ya, jadi itu stres ya. semacam apa ya, kayak kurva gitu ya, garis-garis ini ya. Nah, Pak Hairil, terkait dengan ada orang yang, kan kita tahu ada orang yang tadi di awal saya sempat sampaikan, wah orang ini stres. Kita tahu dia ternyata bermasalah, misalnya di kantor dia sudah dijauhi, udah mulai ngomong lantur, itu stres, berarti stres yang di ujung itu atau gimana? Iya, mendekati atau burnout lah ya. Burnout, sudah sampai burnout. Tahu nih mau ngapain lagi dia burnout. Jadi kelihatan kayak orang linglung, kayak apa, responnya tuh udah nggak nyambung atau apa, itu berbahaya. Tapi masih bisa ditolong kalau yang orang-orang seperti itu. Nah, ini butuh, mungkin ya kalau sudah terlalu jauh butuh bantuan profesional ya. Butuh bantuan profesional. Butuh lingkungan yang mendukung ya, dan seterusnya. Nah, kalau lingkungannya sendiri yang bikin stres, cari lingkungan baru. Dia bukan pohon yang nggak bisa berpindah. Kalau pohonnya di sana terus ya kan. Oke, jadi ya bisa, kalau mentok lingkungannya sendiri, kalau bahasa anak sekarang toxic gitu kan. Ya. Cuma kalau kita bicara lingkungannya toxic gitu ya, toxic ya, itu juga tergantung dari yang penjelasan Pak Hairil ya, karena bagi A enggak, ini enggak toxic, ini biasa aja karena memang pressure-nya tinggi. Tapi bagi B jadi toxic karena dia mungkin daya tahannya nggak kuat, seperti itu, Pak. Bisa begitu. Jadi orang per orang beda mensikapi, dan orang yang serupa bisa saja dia merubah cara pandang dia. Dari awalnya dia bilang lingkungan toksik, berubah karena nggak mungkin saya pindah, nggak ada pilihan dan saya tetap bertani. Akhirnya dia melihat sisi pandang yang berbeda gitu. Lingkungan ini menantang rupanya. Di sini saya bisa belajar banyak bagaimana saya mensikapi. Alih-alih mengubah, nggak bisa saya mensikapi dan seterusnya. Bisa saja dia berbalik. Jadi dimungkinkan dari dirinya memberikan respon yang produktif terhadap situasi yang dihadapi dia. Walaupun stres menekan gitu ya. Dia bisa belajar dari situ dan seterusnya. Nah, kalau itu tidak dimungkinkan, yang tadi saya bilang, suka nggak suka butuh bantuan ya, profesional, konselor atau apa lainnya gitu. Kalau di kantor kita berarti bisa ya bantuannya ada di Biro SDM ya. Oke. Jadi memang responnya bisa bertahap dari mulai sedang positif menjadi negatif, tapi bisa jadi sampai burnout ya, atau masalah yang lebih berat jangka panjangnya. Nah, solusinya gimana, Pak? Atau strateginya agar jangan sampai ke burnout atau mengalami resiko yang sangat parah gitu, dari sampai ke depresi seperti itu. Keinginan bunuh diri ya, ekstrim sekali ya. Atau membunuh orang tadi ya. Iya, carok, Pak. Carok. Iya. Oke. Ada kaitan dengan body juga nih, bisa ya. Body seperti apa, Pak? Jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu ya respon sesaat ya, mengelola sesaat ketika tekanannya itu ada. Misalnya dengan relaksasi, tarik napas, itu memberikan ruang lebih banyak ya pada tubuh kita untuk mengalirkan oksigen ke otak dengan tarik napas panjang ya. Tarik napas panjang. Dilepas juga, Pak? Ya. Dilepas juga. Jangan ditelan. Jangan ditelan. Oke, kemudian tarik napas serta merubah posisi ya. Duduk kita berdiri. Berdiri kita duduk ya kan. Kalau udah duduk berdiri tidur. Kayak gitu ya. Mungkin gerakan-gerakan exercise yang sederhana itu bisa memengaruhi tubuh. Jadi respon stres yang berdampak negatif terhadap tubuh dilawan dengan strategi tubuh tadi. Bisa juga misalnya dari sisi emosi. Ketika ada rasa yang tidak nyaman akibat respon kita terhadap tekanan tadi, kita bisa membayangkan hal yang positif. Okay. Ya, ada relaksasi juga, misalnya melihat
atau pergi ke area yang lebih tenang dan lain-lain, atau ngobrol sama teman itu kan bisa memengaruhi. Iya. Curhat ya, itu bisa meringankan emosi. Tapi kalau curhat nanti malah masalahnya jadi tambah luas kayak nyebar beritanya. Enggak ya? Ya, itu tergantung. Tentunya curhat ke tempat-tempat yang khusus ya, nggak boleh sembarangan juga. Makanya kalau curhator dan curhati itu Curhator dan yang curhat. lebih kompeten biasanya yang dicurhati gitu ya. Oke. Beda sama mentor menti ya. Kalau mentor menti, mentor yang kompeten ya. Yang Nanti kompeten. tinggal cerita. Nah, Iya. orang penerima curhat ini mesti lebih kompeten. Makanya Jadi curhat juga termasuk salah satu mekanisme cara Strategi, ya. ya. Tentunya sahabat pembelajar jangan sampai curhatnya ke Tempat yang sembarangan ya, malah kemana-mana. Apalagi Pak yang selain curhat? itu secara emosi misalnya. Secara aksi ya dia bisa melakukan gerakan ya. Misalnya contoh ini. Orang itu kalau berpikiran negatif ya atau cenderung putus asa, melihat kan cenderung ke bawah nih. Ya. Coba tengok ke atas. Ya. Tengok ke atas itu bisa salah satu tindakan atau aksi untuk memutus itu tadi ya, respon Iya. negatif kita secara aksi ya, tengok ke atas atau melakukan gerakan narikah apakah ya. Tapi bukan ketika dimarahi atasan kemudian nengok ke atas malah jadi marah atas kan ya. Iya. Oke. Terus pemikiran tadi ya bisa Pemikiran. kita kombinasi dengan curhat kan emosi dan pemikiran, mungkin ada Iya. sudut pandang lain kalau dia ini, atau setidaknya kalau tempat kita curhat itu diam saja kan udah tersalur. Kalau dia ngomong ada perspektif lain. Ini dari sisi penanganan saat itu ya, ketika Jangka sedang pendek. mengalami jangka pendek. Iya. Jangka pendek respon Kalau untuk jangka lebih lanjutnya, tergantung pada tingkatan tadi yang di awal Pak Pung sampaikan Iya. ya, sedang, ringan, berat kayak Iya. gitu ya. Kayak hukuman aja. Hukuman. Sedang, berat. hukuman disiplin Pak jadinya. Jadi Oke. kalau masih dalam batas toleransi sih bayangan saya kita bisa kelola sendiri ya dengan misalnya olahraga teratur ya, tidur cukup itu penting. Tidur cukup. Tidur cukup itu kunci menurut saya ya. Tidur cukup, makanan seimbang itu kan mempengaruhi tubuh juga Iya. dengan jangka panjang Makanan. sehingga kita akan memberikan respon yang produktif terhadap stres tadi. Tidur cukup itu dikatakan berapa lama atau seperti apa sih Pak? Yang Kalau tidur cukup itu malam 7 jam kurang lebih. Tapi 7 dokter jam. lebih ini ya, mungkin bisa ditanyakan pada ahlinya ya. 7 jam, tapi kalau orang-orang teman-teman saya yang di Jakarta itu pulang sampai rumah jam 8, 7 jamnya jam 3 harusnya. Tapi biasanya kan tidurnya malam. Ya, Itu itu sudah diatur lah. sulit juga ya. Ya, diatur. Kalau tidur jam 11 kan jam 5 bangun. Jam 10 ya, jam 10. Iya. Jadi berarti jam setengah 10 lah tidur ya. 10. Kecuali nanti sampai rumah ditelepon bosnya lagi, kerja Suruh lagi kerja malam lagi, ya. ya. Jadi nggak bisa dong, stresnya jadi tambah nanti. Dan juga bisa melatih emosi ya. Melatih emosi sering berlatih mindfulness ini tergantung pada Iya. sahabat pembelajar ya, mau pakai pendekatan yang mana. Ada yang meditasi, Oh. ada yang pergi ke tempat tertentu menenangkan diri apapun sebutannya. Yang muslim mungkin sholat ya, itu juga bagian dari mirip ya, serupa dengan ya. Tentu dengan keyakinan kita masing-masing, spiritualitas kita lebih tinggi daripada itu semua harusnya. Pak Hairil, Ritual-ritual itu ya. Pak Hairil tadi mengatakan makanan juga berpengaruh. Jenis makanan apa Pak yang kira-kira bisa membantu seseorang dalam mengurangi stres dalam jangka panjang? Makanan seimbang secara gizi. Karena makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Ini kalau kayaknya sekarang seimbang. wajar. Oh seimbang ya, nggak ada makanan istilah. seimbang. Ya proteinnya terpenuhi, sayur mayur dan seterusnya. Seperti itu. Karena Iya. vitamin dan seterusnya itu kan akan memengaruhi metabolisme tubuh, memengaruhi sistem peredaran darah Iya. dan seterusnya ya, yang kawan-kawan di Jadi dokter ada lebih paham. tadi makanan, ada tidur, ada lagi yang lain. Nah, makanan tadi Kebiasaan olahraga, olahraga ya, ya. itu menghasilkan tubuh yang sehat. Iya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran Yang sehat juga ya, Yang sehat mens sana juga. in corpore sana. Artinya kita bisa juga memasuk ke area pikiran sebagai sebuah strategi mengelola stres jangka panjang melalui jaga kesehatan tubuh kita. Iya. Tidur cukup, makan. minum itu paling penting ya. Ya, iya bener Pak, itu minum, Minum itu perlu penting ya. itu. 2 liter air putih per hari itu ya. Per hari ya Pak, bukan per sekali minum. Oke,
Nah, selain itu Pak, tadi kebiasaan-kebiasaan harian yang bisa membantu juga ada nggak Pak? Ada. Selain hobi dan sebagainya, apa Pak contohnya? Kebiasaan membaca buku yang produktif, mendengarkan atau membaca konten-konten yang positif ya. Oke. Berarti inputer ya, input informasi mungkin ya. Informasi. Buku bisa dibaca pakai itu. Ya kan. Sering-sering lah kita tuh menyapa. Kalau ada WA group jangan jadi silent reader aja. Kirim pesan bahwa kita masih ada di situ gitu ya. Biasanya sih kalau yang silent reader itu, tapi kalau ada yang ulang tahun itu pasti juga mengucapkan juga. Oh iya. Itu. Tapi yang diucapkan harus ada gitu. Oh ada situ juga. Yang kebalik, yang ada nggak diucapin, yang nggak ada nggak Itu diucapin. jadi masalah baru dong Pak, stres baru ya. Iya. Oke, jadi perilaku harian itu berkenaan dengan sosial ya, jadi sosialnya. Ada lagi nih mengelola ya kecerdasan emosi dan mengelola waktu. Itu strategi. Mengelola waktu, oke. Strategi yang cakep ya. Karena kalau orang tidak bisa mengelola waktu, dia akan memunculkan stres-stres. Oke. Misalnya semua pekerjaan mendekati deadline, akhirnya kan jadi stres karena nggak bisa mengelola waktu. Bagaimana dengan orang yang ini ada menarik ini. Saya menemukan beberapa orang yang memang dia entah sengaja atau tidak, dia itu justru tidak bisa kerja kalau tidak mepet Pak. Tapi ketika mepet waktunya, dia baru bisa kerja. Karena tadi yang sempat kita bahas tadi, the power of kepepet. Power of kepepet kan. Ini kan berarti apakah itu memang strategi mengelola waktunya, atau itu justru malah jadi penyakit nanti ke depan, jadi masalah ke depan? Ya itu bisa dilihat gini ya. Kalau memang mendekati deadline dia semangat, buat deadline kecil. Oke. Karena kan suka atau tidak suka, waktu yang kita jalani, yang di dalam menjalankan kompetensi, menghasilkan performansi, itu kan durasinya akan memengaruhi kualitas. Ya kan? Kita membuat sesuatu, buat modul lah katakan begitu ya. Bisa sih seminggu selesai, bisa 1 bulan selesai, bisa setengah tahun ya kan. Nah, ini memengaruhi ya. Jadi ada isu tadi. Isu pertama adalah kualitas hasil kerja. Ya. Kalau sekedar selesai 1 malam mau selesai. Ya. Tapi ini tidak sebanding. Misalnya kita disediakan waktu katakanlah 2 bulan, maka kita bisa pecah-pecah the power of kepepetnya ini menjadi per 2 pekan misalnya. 2 pekan ini deadline saya bab 1 misalnya. Ya. 2 pekan yang kedua deadline saya bab 2. Jadi kan tetap ketemu the power of kepepetnya gitu. Kalau misalnya orang menyenangi deadline ya, bagi-bagi deadline. Tapi dia bikin kemudian kita masih ada 2 minggu lagi. Ya sudah nggak jadi mundur lagi nih Pak kan. Ya kan. Pilihannya dan masing-masing. Karena ada satu lagi ini Pak Hairil kan. Kadangkala orang kan memang entah apa ya. Jadi dia itu tadi energinya memang baru meningkat ketika dia ada, atau ketika orang itu nganggur, kan ada istilah gini ya, berikan pekerjaan kepada orang yang sibuk. Pasti selesai. Pasti. Kenapa? Karena dia mengatur waktu seperti itu. Ya, karena dia terbiasa. Ini hukum kelembaban ya. Hukum kelembaban fisika tadi fisika. Ada biologi, sekarang fisika. Iya, tadi kan hukum fisika juga ada tuh, tekanan, gaya dan tekanan. Gaya dan tekanan. Oke. Itu gaya hidup yang berlebihan memunculkan stres ya. Kemudian stres sekarang hukum kelembaban ya. Kelembaban. Orang yang cenderung sibuk, dia suka dengan kesibukan. Ya. Orang yang cenderung produktif, dia suka dengan produktivitas. Ya. Dikasih challenge dia selesaikan. Orang yang bawaannya slow mo, mager ya dikasih kerjaan dia cenderung slow mo, slow motion sih. Iya, ini hukum Newton 3 ya, sahabat pembelajar ya. Iya, tapi bukan berarti tidak bisa. Tentu butuh effort yang lebih. Macam kita bawa kendaraan dari diam bergerak kan energi lebih besar. Iya. Tapi energi besar ini harus berani mau dikeluarkan dari yang bersangkutan. Oke, ini yang untuk manajemen waktu. Yang untuk kecerdasan emosi, melatihnya emosi, melatihnya dengan terpapar dengan situasi-situasi yang melatih emosi dia. Berada di lingkungan yang stres, berarti kayaknya pindah ke lingkungan yang menambah stres itu juga melatih juga. Itu kalau dilihat secara positif ya. Kalau mau ya Pak. Termasuk ini tadi ada hubungan dengan manajemen waktu ya. Ya. Bagian dari kecerdasan emosi itu adalah bagaimana kita mengelola diri.
Jadi bukan hanya bagaimana kita menata hati, tetapi juga mengelola diri. Bisa nggak sih kita membuat deadline versi kita? Nah, kalau kita bisa sampai ke level itu, sahabat pembelajar, kita bisa meningkat salah satu aspek dari kecerdasan emosi. Kalau orangnya tidak bisa, kebetulan dia tidak bisa mengatur, mempush dirinya, nggak bisa bikin deadline untuk dirinya. Setiap kali dia bikin deadline, dia langgar lagi. Ada solusi lainnya nggak, Pak? Strategi lainnya? Minta diingatin. Berarti minta bantuan orang lain ya? Bantuan orang, atau dia masuk ke dalam sistem yang selalu mengingatkan dia. Ini contoh nih ya. Lingkungan ini berarti. Saya mungkin ada bagian dari diri saya yang nggak bisa seperti itu. Maka saya memilih jalur akademis untuk bertumbuh. Karena di kampus itu ada tugas, deadline. Nah, bukan mengecilkan makna orang atau sesiapa yang berkarir di dunia akademis ya. Orang-orang yang berkarir di dunia kewirausahaan, dia tuh nggak ada deadline dari eksternal, dia yang menciptakan deadline itu sendiri. Deadline-nya adalah dia cuan nggak itu nanti itu, kan. Dia harus cepet nih, kalau nggak cepet kalah cepat, pesaing, nggak dapat cuan ya kan gitu. Jadi sebenarnya intinya berarti dia juga harus menciptakan satu pendorong yang ya juga stres juga termasuk juga ya. Dia menciptakan itu. Kita yang tidak bisa seperti yang Pak Pulung sampaikan tadi, masuklah ke dunia yang ada tekanan-tekanan. Bekerja sama orang, bertumbuh misalnya kan. Anda harus selesaikan ini targetnya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita punya mitra kerja, bawahan atau rekan kerja lain atau apapun sebutannya, punya persoalan kecerdasan emosi dari sisi mengatur dirinya, ya kitalah yang membantu dengan menciptakan target-target kita, motong-motongnya jadi lebih kecil. Chunking. Ya. Oke, Pak Hairil. Nah, ini tadi kita udah bicara banyak sekali. Nah, bagaimana memelihara agar stres itu terkelola dengan baik? Kan stres kan tidak bisa lepas dari kita, tapi bagaimana dia mengelola ketika stres itu sudah kita terima, kita alami, tapi bisa kita kelola dan tidak menjadi masalah yang negatif. Bahkan yang negatif bisa jadi positif ya. Bahkan yang negatif bisa jadi positif. Berarti harus ada mitra juga yang melihat dari sudut yang berbeda. Atau setidaknya kalau sudah negatif kan tidak bisa mengurangi efeknya dan seterusnya ya. Kan tidak semuanya bisa diselesaikan sendiri juga. Betul. Ya. Dan kita pada prinsipnya kan makhluk sosial ya. Butuh dukungan atau lingkar atau circle. Seperti anak-anak bilang sekarang itu yang disebut dengan dukungan sosial. Circle-nya itu ya. Dan circle. Apa saja Pak itu? Dukungan sosial tuh kita dapat dari mana saja nih? Dari orang terdekat kita. Kalau yang sudah sahabat pembelajaran sudah berumah tangga ya dari istri. Dari keluarga yang adik kakak. Orang tua termasuk? Orang tua kalau orang tua masih ada ya, adik kakak ya. Terus itu. Jadi lingkungan sosial itu yang terkecil adalah keluarga inti. Kemudian kalau kita yang biasa ya, masyarakat tertentu di Indonesia kan yang namanya keluarga itu termasuk kerabat, ada juga begitu, termasuk juga kekerabatan. Nah, kemudian ada lingkungan pertemanan. Ini di lingkungan circle berikutnya nih ya. Berikutnya, kadang-kadang teman kantor, teman permainan, hobi. Iya, bisa teman komunitas, teman masa lalu ya. Di kantor pun bisa dijadikan teman, meskipun ini ada circle yang lebih besar lagi, circle profesional ya. Itu teman kantor misalnya kan. Karena ada juga teman kantor yang beririsan dengan teman komunitas. Misalnya bersepeda di kantor ya, atau apa ya kan itu. Gitu. Jadi lingkaran yang terluas itu profesional ya, bisa di kantor, bisa komunitas profesi seperti yang dulu pernah kita ikut waktu masih di Biro SDM kan. Profesi para HR people ya kan gitu. Itu satu circle lebih luas lagi. Circle yang lebih luas lagi. Atau sekarang kan ada komunitas coach ya kan gitu. Itu circle yang besar lagi. Profesi ya berarti. Profesi. Jadi keluarga, pertemanan dan profesional. Yang ini yang paling luas. Kalau misalnya kita minta bantuan nih keluarga, tapi keluarga juga permasalahannya cukup kompleks nih, keluarga nggak sanggup nih bantu kita, mendukung kita, mensupport kita.
pertemanan juga sama. Mungkin kita masih perlu minta bantuan orang lain juga nggak ini? Karena kadang-kala kan kita mentok nih, keluarga nggak bisa bantu, teman kantor, teman-teman kita juga nggak bisa bantu, teman-teman profesional di kantor nggak bisa ya. Iya. Perlu ahlinya atau profesional dalam artian orang yang bisa memberikan dalam tanda kutip ya perbaikan terhadap kita, menjadi seperti teman lah yang lebih profesional. Seperti misalnya konselor ya, atau psikiater, psikolog ya, psikolog ya. Stres masih psikolog ya. Kalau sudah apa memengaruhi fisiknya yang merusak ya psikiater barangkali ya, kasih obat ya. Kalau terakhir ya. Kalau di kampung Pak Kiai, Pak. Gitu. Ya, didoakan. Iya, didoakan. Ya, gitu. Jadi bukan hanya sekedar keluarga, di tahap ketika lebih luas ya, ketika itu sudah menjadi terakumulasi, bisa saja kita juga bisa minta support dari profesional ya, profesional. Ya. Dan boleh jadi yang bersangkutan itu tidak tahu bahwa dia butuh dukungan profesional dalam artian orang yang berprofesi ya, mengelola, meminimalisir dampak stres seseorang. Bisa saja yang tahu itu adalah support sistemnya, misalnya keluarga yang tahu, keluarganya lah yang temannya yang tahu, temannya lah yang mengajak. Iya. Lingkungan kantor yang tahu, orangnya tidak merasa butuh, tapi mungkin keluarganya kok ini udah mulai mengganggu nih dari sisi perilakunya gitu ya. Oh, jadi bisa juga dia mengajak atau merujuk gitu ya, ke profesional. Kantor juga bisa, atasan langsungnya mungkin yang tahu sebagai support system di luar keluarga dan pertemanan ya, yang profesional yang menyarankan ya, atau komunikasikan dengan unit kerja yang mengelola itu, misalnya biro SDM yang kemudian membantu ya, yang bersangkutan. Karena sedikit banyak kan nanti memengaruhi yang tadi di awal, pekerjaan, memengaruhi hubungan antar pribadi dia dengan mitra kerjanya, dan hubungan sosialnya secara keseluruhan hasilnya di situ. Gitu. Oke, Pak Hairil, ini bagus sekali nih ya. Kalau kita bahas sebenarnya panjang juga, karena kita membahas dari sisi materi-materi yang mungkin kita sahabat belajar akan pelajari lebih lanjut di diklat manajemen stres ya. Dan ini sama juga di sana. Jadi sahabat pembelajar, ada beberapa poin dari pembelajaran kita. Yang pertama, kita tadi bicara tentang apa itu stres dan jenis stres, sekaligus dengan apa penyebab dari stres itu. Jadi stres sendiri ada eustress, ada distress ya jenisnya, kemudian penyebabnya pun ada dari dalam diri kita dan ada dari luar lingkungan kita ya Pak Hairil. Kemudian selain itu respon stres ketika orang mengalami stres tadi, responnya seperti apa? Ternyata tadi Pak Hairil jelaskan ada kurang lebih 4 ya. Ada tubuh kita akan merespon, kemudian emosi kita, kemudian perilaku kita juga akan menunjukkan gejala-gejala menghadapi stres, dan pikiran ya, pemikiran. Nah, itu pun akan membentuk satu kurva yang beranjak dari bentuk positif ke sampai respon ke negatif, bahkan sampai ke burnout ya Pak, depresi dan sebagainya. Kemudian kita juga diskusi tadi tentang strateginya, bagaimana ketika kita menghadapi stres ya, baik itu strategi jangka pendek seperti relaksasi, meditasi, pernafasan dan sebagainya, sampai ke strategi jangka panjang, baik itu pemeliharaan melalui olahraga, kesehatan, makan, tidur dan sebagainya kan. Dan yang terakhir, bagaimana kita tidak lupa untuk membangun lingkungan support ya Pak, dukungan dari lingkungan, agar ketika nantinya ke depan kita menghadapi situasi yang bahkan kita tidak bisa selesaikan, maka lingkungan kita, support kita itu akan dapat membantu kita, baik itu dari support terkecil yaitu keluarga, kemudian support pertemanan ya, lingkungan yang lebih luas, bahkan ke support profesional ketika kita benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Demikian saja sahabat pembelajar tentang tema manajemen stres ini. Kalau sahabat pembelajar pengen tahu lebih lanjut, bisa mengikuti diklat manajemen stres, bisa lihat di materi-materinya secara lebih lengkap. Terima kasih Pak Hairil, dan salam BPK Korpu.